Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu ala kulli wadin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, teringat satu nasihat dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Fakhrul Razi Ansor. Ya, kala itu dalam ceramahnya beliau menyampaikan tentang dua doa, yang mana dari dua doa ini merupakan doa yang kemudian sering dilantunkan oleh Nabi Muhammad, bahkan juga disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, doa untuk meminta diteguhkan hati kita di jalan Islam. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, wa ala ta'atik. Begitu juga ketaatanku kepadamu. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah ya dalam satu waktu di sepertiga malam, kemudian Allah mudahkan kita itu untuk bangun, Allah mudahkan kita untuk tahajud, Allah mudahkan lisan-lisan kita itu untuk berzikir. Bahkan tak kala ketika kita tahajud itu, di sela-sela tahajud, Allah mudahkan kita untuk bisa menangis, meneteskan air mata, karena kita mengingat dosa-dosa kita di masa lampau. Dan seakan-akan ketika itu kita merasa bahwa diri kita tuh begitu dekat kepada Allah, hati kita tuh begitu tenang, pikiran kita begitu jernih. Namun sampai pada ketika datangnya pagi, datangnya siang, datangnya sore, tiba-tiba hati kita itu berkelok, ya, berbalik dari yang awalnya itu tunduk dan taat, kemudian berbalik menjadi mengarah kepada atau condong kepada hal-hal yang sifatnya maksiat atau naudzubillah sesat. Maka Bapak Ibu semuanya, ini menjadi salah satu bentuk gambaran bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya itu hati manusia itu sesungguhnya adalah rapuh dan lemah, ya, bahkan tanpa adanya sandaran, ya, yaitu Allah SWT, mudah sekali untuk hati manusia itu berkelok. Dalam satu hadis itu dijelaskan bahwasanya hati manusia itu ibarat, ya, itu berada di antara jari-jarinya Allah. Barang siapa yang kemudian Allah kehendaki untuk seorang itu taat, maka Allah akan berikan atau karuniakan keteguhan iman dalam hatinya. Dan barang siapa yang kemudian Allah karuniakan atau kehendaki, ya, kehendaki seorang itu sesat, maka Allah pun juga akan memberikan jalan kesesatan kepada orang yang dikehendakinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita saat ini dengan kondisi kita yang alhamdulillah diberikan keimanan, kebaikan, lingkungan yang baik oleh Allah SWT, kemudian ini menjadi salah satu cara kita untuk congkak, ya, atau sombong di hadapan Allah. Sungguh amal itu tergantung pada akhirnya. Bisa jadi kita melihat orang-orang yang kemudian kita anggap orang-orang yang belum paham Islam, atau orang-orang yang masih terjerembab dalam maksiat, bisa jadi ke depan kita akan melihat mereka akan jauh lebih mulia, lebih baik, bahkan Allah akan matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan bisa jadi juga ketika kita lihat sekarang ada orang yang kemudian terkenal dengan kesolihannya, tapi karena kesolihannya kemudian membuatnya orang jadi sombong gitu, ya, maka sangat mungkin sekali Allah kemudian laknat orang ini dan matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dari itu doa itu menjadi wasilah bagi kita untuk supaya kita tetap terjaga imannya. Jangan sampai doa itu terputus, karena Allah pun juga bisa memutus kenikmatan iman kita sewaktu-waktu. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu doa untuk meminta kebaikan di dunia sekaligus kebaikan di akhirat. Atau mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, ya, sebutan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah,
begitupun juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cukup menarik ya. Seringkali kita mengartikan bahwasanya kebaikan dunia itu dengan segala hal yang sifatnya itu material, ya, ataupun kesehatan, derajat, pangkat, dan lain-lain sebagainya. Padahal dalam hal ini, ya, saya dengar ceramahnya salah satu ustadz itu dimaksudkan bahwasanya sungguhnya nikmat terbesar itu adalah ketika kita mendapatkan kebaikannya oleh Allah. Itu ketika Allah itu mengarahkan kita atau senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk diarahkan dan dijauhkan dari segala hal itu yang sifatnya itu subhat sampai pada haram. Masya Allah. Dan dari situ insya Allah akan ada kebaikan di dunia yang ini akan tertularkan ketika nanti di akhirat. Maka dari itu berdoa untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ini menjadi salah satu doa kita yang penting, supaya diri kita, keluarga kita, anak cucu kita bisa sama-sama sukses, ya, bukan hanya sekedar sukses di dunia tapi juga di akhirat. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ya, teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Inti dari semuanya yaitu adalah doa itu akan menjadi salah satu bentuk wasilah kuat kita untuk supaya kita tuh bisa selamat di dunia dan di akhirat. Doa itu akan menjadi wasilah bagi kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Doa itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk supaya kita bisa lebih mudah untuk menuju surganya Allah. Insya Allah itu fastabiqul khairat. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun tingkah laku perbuatan dan lain-lain sebagainya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.